Kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Di pagi hari ini saya Syasha bersama dengan Ustadz Ekonani Fitriono ya akan mengisi waktu Anda di segmen Mutiara Pagi, dan kali ini Ustadz Ekonani Fitriono sudah siap akan menyampaikan materi terkait meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan. Silakan Ustadz Ekonani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan memang yang paling utama, kita bersyukur atas segala nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Mari kita menggunakan sedaya upaya dari nikmat dan anugerah yang Allah berikan itu dalam kebaikan, ketaatan, kemaslahatan, sehingga kita dicatat sebagai hamba yang taat. Insya Allah akan diberikan selamat dunia dan selamat akhirat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam kehidupan sebagai umat Islam tentunya tidak pernah kehilangan teladan, karena memang kita punya pedoman dalam kehidupan, yaitu meneladani sosok manusia yang paling paripurna dalam contoh dan keteladanan itu sendiri. Paripurna maknanya adalah paripurna bagaimana mencontohkan hubungan yang baik kepada Allah, hablum minallah, dan paripurnanya beliau juga terkait dengan bagaimana mencontohkan kehidupan dengan sesamanya, hablum minannas. Maka kalau cari orang yang paling baik kedekatannya kepada Allah, itu adalah Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad. Begitu juga ketika kita mencari contoh, di mana kita bisa melihat contoh yang terbaik dalam hubungan dengan sesamanya, maka kita pun menemukan dari sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sebenarnya umat Islam itu tidak pernah kehilangan keteladanan. Hanya mungkin kita kurang mengkaji, kurang memahami, dan kurang mengaplikasikan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak hanya kita sebagai umatnya, orang-orang yang di luar Islam misalnya, outsider, mereka juga memuji. Bahkan dalam penelitian mereka, salah satunya adalah Michael Headhart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, ketika beliau membuat runtutan dari tokoh-tokoh dunia, 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam kehidupan dunia dalam perjalanan sejarah, maka dipilihlah Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh yang pertama, sebagai teladan, karena berhasil membangun kehidupan umat manusia dari yang tadinya dikenal sebagai masyarakat jahiliyah, penuh dengan kebodohan karena tidak punya akhlak, tidak berorientasi layaknya seperti sifat kemanusiaan. Kemudian hadir Nabi Muhammad membangun peradaban, sehingga masyarakat yang jahili itu menjadi masyarakat yang penuh dengan cahaya amali, amal perbuatan yang disinari oleh kebaikan-kebaikan, dan menjadi sampel atau contoh kehidupan masyarakat hingga sampai hari ini, yang disebut dengan masyarakat Madani atau masyarakat yang mencontoh kehidupan yang ada di Madinah, yang dibangun oleh Nabi ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dari kehidupan Nabi. Karena itulah memang di dalam sebuah hadis kaitannya dengan kehidupan kita, baik secara personal individu maupun dengan kehidupan sesamanya atau sosial. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Jadi Rasulullah itu adalah manusia terbaik dari segi budi pekertinya.
rawahul Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan wal musnad. Jadi dikatakan dalam hadis di sini bahwa kalau kita mau melihat contoh yang paling paripurna, paling baik dari segi budi pekerti, maka kita bisa meneladani Rasulullah. Rasulullah disebut dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah maknanya adalah antara ucapan dengan perbuatan sama. Perbuatannya adalah aplikasi dari perkataannya, kemudian perkataannya Nabi senantiasa merepresentasikan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Jadi kalau Nabi mengatakan A, maka perbuatannya A. Kalau perbuatannya B, maka perkataannya pun B. Itulah yang disebut dengan uswatun hasanah. Berbeda dengan makna mauidhah hasanah. Mauidhah hasanah kadang orang bisa saja memberikan nasihat yang baik, ucapan yang baik, tapi mungkin perilakunya tidak sesuai dengan ucapan-ucapan yang dikerjakannya. Lebih tinggi daripada mauidhah hasanah adalah menjadi uswatun hasanah, dan itu ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita contoh dari sekian banyak tentunya perilaku perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi dalam kehidupan sosial. Di antaranya yang pertama adalah Rasul itu senantiasa memenuhi panggilan atau permintaan dengan sikap yang penuh dengan kebaikan. Maka dikatakan dalam riwayat, tidak seorang pun yang pernah berdekatan dengan Nabi kemudian memanggil Nabi, baik itu sahabatnya, kerabatnya maupun saudara-saudaranya termasuk keluarganya, kecuali Nabi akan menjawab labbaik. Labbaik maknanya baik, aku penuhi panggilanmu. Nah, inilah yang menjadi akhlak baginda Nabi. Nabi sekalipun posisinya sebagai Rasul, beliau tidak pernah mengabaikan siapapun yang memanggil beliau, siapapun yang mencoba untuk menegur beliau, maka beliau senantiasa menjawab labbaik, baik, aku penuhi panggilanmu. Inilah salah satu sifat keagungan yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi tidak cuek, Nabi tidak acuh, Nabi tidak menganggap dirinya orang yang besar sehingga mengabaikan siapapun yang menyapanya. Maka Nabi senantiasa mencontohkan demikian. Di dalam Al-Quran, pujian tentang keagungan daripada akhlak Nabi itu disebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian keteladanan Nabi juga tampak dari sikap Nabi yang berikutnya, yaitu Nabi itu orang yang murah senyum. Wajahnya Nabi itu senantiasa menunjukkan kegembiraan bagi siapapun yang hadir di sisinya Nabi. Nabi tidak bukan pemarah. Nabi menunjukkan sikap yang penuh dengan kelembutan. An Aisyah ta'annaha su'ilat, dari Aisyah bahwasanya dia pernah ditanya, Aisyah, kaifa kana Rasulullah idza khala fi baiti, bagaimana Rasulullah itu kalau beliau itu ada di rumah. Maka qalat, dijawab, kana alyanan nas wa akraman nas, Nabi itu orang yang paling lembut dan orang yang paling memuliakan manusia. Wa kana rajulan min rijalikum, dan adalah Nabi itu salah satu di antara sekian banyak laki-laki di antara kalian, illa annahu kana dhahakan basaman, tapi bedanya Nabi itu orangnya humoris dan orangnya senantiasa menghadirkan senyuman. Jadi Nabi punya sifat perilaku yang ketika orang berada di dekatnya itu disambut dengan kemuliaan, disambut dengan senyuman, dan Nabi tidak orang yang kaku, sehingga Nabi bisa menghadapi siapapun yang dihadapinya dengan sikap perilaku. Bahkan Nabi dikatakan dalam hadis ini adalah orang yang humoris, artinya mempunyai kecerdasan untuk bisa menghadirkan hal-hal yang baik tapi dengan sesuatu yang ringan, yang mudah dipahami bagi siapapun yang hadir di dekat kehidupan Nabi. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ketiga yang kita bisa meneladani dari contoh kehidupan Nabi adalah Nabi itu hidupnya sederhana. Dan
ketika di rumah berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Nabi secara mandiri, maka Nabi tidak pernah mempersulit siapapun, termasuk mempersulit keluarganya, istrinya dan anaknya. Nabi biasa menjahit pakaiannya sendiri, Nabi biasa menyambung sandalnya sendiri kalau putus, dan Nabi biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang beliau bisa mengerjakannya tanpa menyulitkan atau menunggu orang lain mengerjakannya. An Aisyah anha su'ilat, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya beliau ditanya, maka Nabi ya'malu fi baiti, apa yang Nabi kerjakan ketika berada di dalam rumah? Qalat kana yakhtu saubah, Nabi itu biasanya menjahit pakaiannya. Wa yakhsifu na'lah, Nabi juga biasa menyambung sandalnya yang putus. Wa ya'malu ma ya'malu rijalu fi buyutikum, dan Nabi itu seperti suami-suami yang lainnya. Artinya beliau biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan kalangan laki-laki terkait dengan apa yang menjadi pekerjaan yang ada di dalam rumah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi sebagai kebaikan bagi hidup yang di dalam keluarganya, sehingga tidak memberikan kesulitan. Bahkan Nabi sendiri melakukan sesuatu itu secara mandiri, hidupnya sederhana, mudah, mempermudah dan memberikan kebaikan bagi anggota keluarganya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, Nabi dalam kehidupan sosial adalah orang yang sangat suka menolong, punya kepedulian sosial yang tinggi. Beliau kalau melihat ada seorang ibu-ibu yang pengen menyeberang jalan dan kesulitan, maka beliau membantunya. Beliau membantu untuk menyeberangkannya. Ini bagian daripada sifat rahmah yang disampaikan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Nabi juga disebut sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Sekecil apapun kebaikan itu dicontohkan oleh baginda Nabi. Nah, ini menjadi contoh, representasi dan nilai yang bisa kita ambil dari hal-hal yang simpel dan mudah. Misalnya menolong orang yang dalam keadaan sulit menyeberang, maka Nabi melakukan itu. Dalam suatu riwayat, diriwayatkan dari Anas bin Malik dan Abu Sa'id Al-Khudri, pernah satu ketika Rasulullah sedang sholat, itu terdengar suara anak kecil menangis. Maka Rasulullah yang tahu dengan keadaan itu mendengar, maka Rasulullah memperpendek bacaan sholatnya. Maksudnya memperpendek bacaan-bacaan yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Maka ini menjadi contoh representasi bahwa Nabi itu menginginkan agar anak itu dapat segera pertolongan karena diperpendek waktu sholatnya, dan orang tuanya tidak merasa kesulitan untuk beribadah. Dan inilah yang hari ini sebenarnya sedang dicanangkan oleh Kementerian Agama dengan nama Masjid Ramah Anak. Sebenarnya tanpa aturan, tanpa pedoman, tanpa program pun, itu sudah dicontohkan 1400 bahkan hampir 1500 tahun yang lalu dalam riwayat dan contoh kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Hanya mungkin belakangan kita agak lupa dan perlu diingatkan kembali dengan program-program yang ada. Tapi Nabi sendiri mencontohkan bahwa masjid itu sesuatu yang memberikan kemudahan kepada siapapun, memberikan kenyamanan kepada siapapun, termasuk anak kecil yang dalam pertimbangan kita mungkin belum kena beban taklif, belum kena kewajiban untuk beribadah. Tapi dengan kehadiran beliau di masjid, dengan kehadiran anak-anak itu di masjid, maka itu menjadi pertimbangan untuk kemudian menjadi pembelajaran bahkan sejak usia dini, agar anak itu mengenal masjid dan merasa nyaman dengan ibadah atau melakukan sesuatu di dalam masjid. Sehingga Nabi menghadirkan yang demikian dalam kehidupannya, yaitu Nabi mempunyai kepedulian kepada siapapun. Diriwayatkan pula dari Malik bin Ruwaihis bahwa Malik bin Ruwais mengatakan, Nabi ini orang yang penuh dengan kepedulian, penuh dengan kelembutan. Kata Malik, kami pernah tinggal sama Nabi 20 hari lamanya. Selama 20 hari itu kemudian Nabi mendatangi kami, bertanya tentang keadaan keluarga kami. Maka Malik bin Ruwais
menceritakan tentang keadaan keluarganya. Nabi yang menaruh perhatian kepada para sahabatnya yang tinggal 20 hari jauh dari keluarga, kemudian mengatakan irji'u ila ahlikum, kamu pulang kembali ke keluargamu, kemudian fa'aqimu fihim, kamu tinggal sama mereka, wa'allimuhum wa'muruhum, dan perintahkan mereka, ajari mereka terkait dengan kebaikan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Inilah sifat Nabi, punya kepedulian kepada siapapun, punya perhatian kepada siapapun, sehingga orang-orang yang dekat dengan Nabi merasa nyaman, merasa mudah, merasa tentram karena kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Nabi. Yang selanjutnya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu adalah orang yang mengajarkan kedamaian, atau bahasa kita maknanya salam. Jadi salam ini bukan hanya sekedar ucapan, perkataan untuk memberikan selamat atau memberikan kasih sayang atau mendoakan keberkahan, tapi lebih daripada itu, makna salam itu harus merepresentasikan perbuatan. Orang yang mengucapkan salam maknanya adalah orang yang mampu menghadirkan diri dengan perbuatannya, juga memberikan nilai salam itu sendiri. Salam maknanya diantaranya salah satunya adalah peace, kedamaian. Orang yang mampu menghadirkan salam dalam kehidupan, itulah orang yang hakikatnya sebenarnya disebut sebagai orang Islam. Karena Nabi pernah mengatakan demikian, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Pada hakikatnya orang yang disebut dengan orang Islam itu yaitu orang lain yang merasa selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Bukan perasaan kita, tapi perasaan orang lain yang ada di sekitar kita. Karena mungkin kita merasa kita tuh baik, tapi apakah orang lain merasa baik? Nah, itu kita harus perhatikan. Termasuk diantaranya mencegah jangan sampai lisan kita ini menjadi asbab bagi keburukan orang lain, termasuk membuka aib orang lain, yang orang lain pun tidak suka kalau aib itu dibuka, termasuk kita. Jangan sampai juga tangan kita, termasuk jari jemari kita, menjadi asbab bagi keburukan orang lain, termasuk diri kita, dengan menghadirkan ketikan-ketikan di media sosial yang tidak bermanfaat, kemudian menyebarkan berita-berita yang tidak benar, mengucapkan atau menyebarkan hate speech dan sebagainya. Nah, ini semua menjadi keteladanan yang dihadirkan Nabi dalam kehidupan kita, agar kemudian salam itu dimaknai secara luas, tidak hanya ucapan tapi juga perbuatan yang menunjukkan nilai kasih sayang dan kedamaian, dan kita menginginkan itu sebagai bagian dari kehidupan kita sekalian. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara sekian banyak dari keteladanan yang Nabi ajarkan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat Nabi menjadi teladan bagi dirinya dan keluarganya yang ada dalam rumah, kemudian di luar rumah, dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial. Sehingga kita dengan mengkaji atau meneladani atau melihat kembali sosok Nabi dari segi kehidupannya, sebenarnya kita tidak kekurangan keteladanan untuk mengisi bagian-bagian kehidupan yang kita jalani hari ini, agar kemudian kita bisa mendapatkan kebaikan. Karena Nabi adalah inspirasi kebaikan kita, maka sudah sepatutnya kita yang mengaku sebagai umatnya mengambil kebaikan itu dari beliau, sehingga menjadi kebaikan kita dunia dan akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita lantunkan, kita menginginkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, yang disebut dengan hasanah itu, dan uswatun hasanah itu sudah ada dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, dijelaskan oleh Ustadz Ekonani Fitriono terkait bagaimana kita harus meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan, dan keteladanan dari akhlak Nabi itu diantaranya Rasul senantiasa memenuhi panggilan dengan sikap yang baik, ya Ustadz ya. Kemudian murah senyum, hidupnya sederhana, mandiri dalam melaksanakan pekerjaan di rumah, membantu istrinya gitu ya
Ustadz Iya. ya. Kemudian juga sangat suka menolong, dan Nabi adalah orang yang mengajarkan kedamaian. Nah, ini Ustadz berkaitan dengan memenuhi panggilan yang pertama ini, yang merupakan keteladanan dari sifat Nabi. Bagaimana kalau misalnya ada di antara kita gitu Ustadz ya, yang ketika dipanggil itu pura-pura untuk tidak mau menoleh, karena mungkin orang yang memanggil ini adalah orang yang tidak kita sukai, yang mungkin orang yang sering membuat kita merasa jengkel, atau mungkin orang yang sering pinjam duit gitu Ustadz. Seperti apa Iya. tuh Ustadz? Pertama memang orang yang berniat tidak memenuhi panggilan tuh karena tahu dipanggil, bukan karena asbab memang terhalang secara syariat sehingga tidak dengar untuk dipanggil. Itu kan berarti pertama kita memupuk penyakit hati, itu yang pertama. Karena kita sendiri dari awal merasa ini ngapain orang panggil gitu kan. Pasti ada sesuatu yang diinginkannya. Nah, tentu saja dalam hal ini kita kalau kita mau mencontoh Nabi, meneladani Nabi, ya kita tidak boleh mengacuhkan. Kita harus memenuhi panggilan orang yang bersangkutan. Paling enggak memenuhi panggilan itu nilainya sudah dapat satu kebaikan misalnya, karena kita tidak mengacuhkan saudara kita. Yaitu entah nanti problemnya apakah ketika dipanggil dia ngutang dan sebagainya, itu hanya prasangka kita di awal, sehingga jangan sampai prasangka kita ini menjadi perspektif seluruh bagian cara pandang kita, sehingga tidak ada kebaikan sedikit pun dari upaya kita, termasuk kepada orang-orang yang tidak kita sukai. Nah, itu yang menjadi catatan kita. Sekalipun kepada orang yang tidak kita sukai, harusnya kita dapat kebaikan dari dia. Jangan sampai tidak dapat sama sekali, malah dapat keburukan terus. Artinya kita jangan berprasangka buruk dulu ya Ustadz ya. Barangkali dia mau bayar hutangnya. Jadi kita harus berprasangka baik ya Ustadz ya, benar sekali. Barangkali dia mau bayar hutangnya, atau mungkin ada sesuatu yang ingin diberikan kepada kita. Kemudian Ustadz, ketika Nabi itu menghadapi cobaan, karena Nabi ini kan banyak sekali ya ujiannya Ustadz ya, yang merupakan permasalahan-permasalahan di masyarakat ataupun lain-lainnya. Seperti apa sih Nabi itu dalam bersikap dalam menghadapi cobaan? Karena kita sebagai manusia saat ini itu Ustadz, kadang cobaan kecil aja udah mengeluh dan lain-lain. Iya. Dalam perspektif Al-Quran itu kalau disebutkan berkaitan dengan ujian, cobaan, itu kan formulasinya adalah sabar. Nah, tapi ternyata sabar itu dalam Al-Quran maknanya luas, termasuk sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menghindari kemaksiatan, termasuk sabar dalam menghadapi musibah. Nah, itu jadi Nabi membangun perspektif dari semua apa yang dialami dalam kehidupan itu ada nilai kebaikannya, sehingga yang lahir kembali lagi tadi berhusnuzon. Nah, itu karena begini, di dalam Al-Quran sendiri juga disebutkan kalau husnuzon itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Allah bahkan menyebutkan, ini ada ayat yang berbunyi begini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan, bersama ujian, bersama cobaan, itu pasti Allah akan memberikan atau membuka kemudahan. Syaratnya apa? Kita harus punya perspektif berhusnuzon dulu, karena Allah itu dalam diskusi menyatakan ana indadzonni abdi bi, aku tuh sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita keluar dari perspektif yang jelek kepada kebaikan, Allah akan bukakan tuh pintu keluar dari keburukan yang ada, sehingga peluang-peluang kita untuk keluar dari masalah, musibah dan sebagainya itu tidak fokus kepada masalahnya, tapi fokus kepada bagaimana menangani permasalahannya. Sehingga menurut Muhammad Azhar itu dalam kitabnya Lataiful Quran wal Arabiyah, Allah menyebutkan kata yusra, kemudahan, itu 36 kali, sedangkan usr, kesulitan, itu hanya 12 kali. Artinya sepertiga daripada kesulitan yang dihadapin orang itu ada 3 kali lipat kebaikan yang akan dia peroleh manakala dia mampu untuk menghadirkan nilai-nilai positive thinking tadi itu. Husnuzon. Masya Allah. Jadi kita harus berhusnuzon dan sabar ya Ustadz ya. Tentu kebaikan ini lebih banyak daripada kesulitan ya Ustadz ya, dan Allah akan menolong kita. Baik pendengar, mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang terus meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan dan menjadi masyarakat madani ya Ustadz ya. Dan
Dan demikian pendengar untuk Mutiara Pagi di edisi kali ini bersama dengan Ustadz Eko Nani Fitriono. Selanjutnya saya masih akan mengajak Anda untuk bersama RRI Nunukan akan ada Warta Nunukan Pagi sesaat lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.